Swastiastu, halo, nama saya Ninyoman Esti Widya dari Prodi Manajemen Ekonomi dengan NIM 2207030037. Dan hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema dengan manajemen ekonomi. Hormat kepada hadirin yang terhormat, izinkan saya mengawali pidato ini dengan menyampaikan rasa hormat dan salam kepada kita semua dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati, saya mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Tema yang saya hadirkan hari ini yaitu tata kelola ekonomi, kunci kesuksesan menuju kemakmuran berkelanjutan, merupakan panggilan bagi kita semua untuk merenungkan peran penting yang dimiliki oleh manajemen ekonomi dalam membangun masa depan yang stabil dan berkelanjutan bagi bangsa dan generasi yang akan mendatang. Sesungguhnya, tata kelola ekonomi yang baik merupakan fondasi dari kemakmuran yang berkelanjutan. Ketika sumber daya ekonomi dikelola dengan baik, peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan menjadi lebih besar. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa tata kelola ekonomi yang buruk dapat berujung pada ketidakstabilan, ketidakadilan, bahkan kemiskinan. Oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul di depan kita pada hari ini adalah bagaimana kita dapat mencapai tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu kunci utamanya adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam kebijakan ekonomi memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa para pemimpin ekonomi bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Selanjutnya, kami juga harus mengakui pentingnya keadilan dalam tata kelola ekonomi. Keadilan sosial dan ekonomi harus menjadi landasan dari setiap kebijakan ekonomi yang kita buat. Kita harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap ekonomi dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan. Dalam mengelola sumber daya ekonomi, kita harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap tindakan yang kita ambil. Kita tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi yang singkat. Selain itu, kolaborasi antar sektor juga sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja atau sektor swasta saja untuk mencapai tata kelola ekonomi yang baik. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, bagaimana kita menerapkan kolaborasi ini dalam praktik? Pertama, kita harus memperkuat mekanisme dialog dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Forum-forum diskusi dan kerjasama di lingkungan sektor perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap suara terdengar dan setiap kebutuhan terpenuhi. Kedua, kita perlu memfasilitasi aliran informasi yang lebih baik antar sektor sehingga dapat diambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Selain itu, kita harus memperlihatkan pertumbuhan infrastruktur yang mendukung tata kelola ekonomi yang baik. Infrastruktur memadai bukan hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi juga tentang informasi, teknologi informasi, jaringan komunikasi dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mempercepat proses distribusi, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, kita perlu mempertimbangkan kebijakan fisikal dan moneter yang mendukung stabilitas ekonomi. Kebijakan yang dirancang dengan baik dan memberikan insentif bagi investasi, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja.
Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemberdayaan. Kita harus menginvestasikan sumber daya dalam membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang efektif akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, yang merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian, melalui komitmen bersama untuk mencapai tata kelola ekonomi yang baik, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik dan makmur bagi kita semua. Mari kita bersatu bekerja sama untuk mewujudkan visi dari kemakmuran keberlanjutan bagi generasi yang akan mendatang. Sekian pidato yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.